Lukas. Dasar nakal. Berhenti di situ. Kamu ngebut banget. Gimana kalau jatuh? Kenapa sih? Kamu selalu keburu-buru mau kerja. Kerjaan itu berat banget. Kakek, aku sudah 18 tahun. Aku sudah dewasa. Tina mau ulang tahun. Aku mau pakai uang hasil kerjaku sendiri buat beli hadiah buat dia. Kakek dan kakak-kakakku keras banget sama aku. Kalau mereka tahu aku punya pacar, mereka bakal ngusut semua. Gimana kalau mereka bikin Tina takut? Dek, kerja itu nggak gampang. Ini kartu kakak kartu hitam, nggak ada limit. Ambil aja, pakai seenaknya. Dari kakak. Dek, kamu punya 40% saham Lucorp. Kok bisa kamu kekurangan duit? Dek, apa kamu nggak mau cari pengalaman langsung? Gimana kalau kamu datang ke lab kakak kedua dan jadi asisten PhD? Nah, kalau kamu nggak mau dengar nasihat kakak dan kakak keduamu, nanti kalau kakak ketigamu pulang, dia akan bawa kamu ke dunia hiburan, dan kita jadikan kamu bintang besar. Berat banget kerjaan itu. Kakek, kakak kedua, aku sudah dewasa. Bisa nggak kalian memperlakukan aku seperti anak kecil? Aku punya rencana sendiri. Dek, kamu pacaran. Kakak, kamu ngomong apa sih? Masa sih aku pacaran? Beneran? Anak siapa? Lukas, kamu masih muda. Kalau soal pacaran, kamu harus hati-hati banget. Pakai pertimbanganmu sendiri. Kita keluarga besar. Kamu sejak kecil sudah baik hati dan selalu dilindungi keluarga. Di luar sana, kamu gampang banget ditipu. Masa? Aku beneran gak punya pacar. Tina polos banget. Dia nggak tahu kalau aku tuan muda Lucorp. Beneran? Aduh, aku mau telat kerja. Kalian lanjutin aja urusan kalian, aku pergi dulu. Hei, kamu. Hei. Ini adalah tap tarik dari kencan pertamaku dengan Tina yang aku simpan. Aku sengaja minta Tante Catherine untuk membuatnya jadi cincin. Ini pertama kalinya aku pakai uangku sendiri untuk beli kado. Tina pasti suka. Tuan muda, bukankah hari ini hari terakhirmu bekerja? Kamu nggak usah datang. Nggak boleh. 2 bulan ya 2 bulan. Nggak boleh kurang sehari pun. Ini jelas-jelas anak dari keluarga terkaya, tapi dia memaksa kerja jadi pelayan di hotelnya sendiri. Hidup orang kaya emang unik ya. Evan, ini restoran nomor 1 di kota Hai, restoran Bozen. Ini klub anggota eksklusif, nggak semua orang bisa masuk. Pak Sie, aku dengar dari ayahku kalau anggota di sini punya aset setidaknya puluhan juta. Haha, pasti dong, Pak. Untuk ulang tahun adikku, kamu pesan restoran bagus. Tapi untuk ulang tahunku, kamu nggak pesan, pilih kasih banget sih, pilih kasih banget. Hei, ini semua berkat pengaruh Evan. Kalau nggak, aku nggak akan repot-repot. Oh, jadi karena Evan ya. Evan, Kalau gitu aku numpang ya. Sean, hari ini ulang tahun Tina. Yang penting dia senang. Ayo masuk. Nyonya, biarkan saya perkenalkan anggur terkenal hotel kami, Macalan 1926. Hei, Bukankah itu pacarnya Tina? kenapa dia kerja jadi pelayan di sana? Pacarnya Tina? Mana mungkin? Adikku nggak akan pernah pacaran sama pelayan. Evan bilang yang benar. Selamat datang, VIP. Suruh dia datang melayani kita. Pak, kamu. Pak, apa Bapak punya masalah sama orang? Ada beberapa orang di sana yang minta dilayani Bapak langsung. Mereka kelihatannya nggak ramah. Mungkin. Gak apa-apa. Nanti aku lihat sendiri. Evan, ini dia. Ini ruang pribadi paling mewah dan terkenal di restoran Bozen Ruang Romani. Ayo masuk. Halo Pak, ini ruangan khusus SVIP. Bapak nggak boleh masuk? Oh, serius? Kami ini VIP di sini, kenapa nggak boleh masuk? Maaf, ini aturan restoran. HMPH, kamu tahu siapa aku? Panggil manajermu ke sini.
Om, mungkin kita urungkan saja. Ini memang hanya untuk SVIP. Hei, enggak. Makin kamu larang aku masuk, makin aku ingin masuk. Ada apa, Pak Zhang? Para VIP ini ingin masuk ke ruang Romani. Perhatikan baik-baik, buka pintu ini, kita masuk. Halo, Pak. Bapak memang VIP. Tapi ruang Romani kami hanya untuk SVIP. Tiffany, Evan, Kamu Tuli, cepat antar kami ke ruang Romani. masuk. Baru gitu dong. pantasan ini ruang kelas atas. Benar-benar mewah. Om Sie, aku nggak tahu Om punya pengaruh sebesar ini. Om bisa bawa kita masuk ke ruang Romani untuk makan. Evan, kamu akan punya banyak alasan lagi untuk mengagumi ayahku. HMPH. Ada orang yang tebal muka banget. Kamu datang aja langsung menikmati hasilnya. Beberapa orang, benar-benar tebal muka, masuk seenaknya dan mengambil semuanya. Lukas, kamu ngapain di sini? Aku kerja di sini. Pak, Sean. Ini pacarku, Lukas, sekaligus teman kuliahku. Lukas, ini ayahku. Itu Sean, kakakku. Halo, Pak. Hai, Sean. Tina, kamu punya pacar, kenapa nggak bilang? Pak, aku tadinya mau nunggu sebelum memperkenalkannya ke kamu. Lukas cuma kerja part-time di sini. Dia baik banget, dia dapat beasiswa tiap tahun. HMPH. Dia nggak cocok di tempat ini. Lukas, aku bantu kamu. Tina, duduk sekarang. Putri manjaku jadi pelayan di sini, nggak bisa diterima. Gak apa-apa. Ini pekerjaanku. Ayo, Lukas, makan bareng. Hei, ini restoran paling top di kota. Orang kayak dia cuma bisa masuk jadi pelayan, dan dia pikir bisa duduk dan makan? Sean, Lukas itu pacarku. Tolong lebih baik ke dia. Lukas, kakakku cuma kekanak-kanakan. Jangan diambil hati, ayo duduk. Ngomong-ngomong, Tina, ini, aku beliin kamu kado ulang tahun. Buka dan lihat. Ini kan ring kaleng dari kencan pertama kita. Kamu bikin jadi cincin. Cantik banget. Kalau mau makan, makan yang benar. Kita belum pesan anggur. Ini, kamu pesan. Dia pesan anggur, dia nggak tahu anggur. Oh, aku lupa. Ini pasti pertama kali kamu makan di restoran mewah begini. Menu di sini, semuanya bahasa Inggris. Kamu nggak bisa baca. Aku saja. Pelayan, bawakan aku botol termahal kalian. Yang biasa aku minum, Yamazaki 55. Tentu, Pak. Oh, kamu bahkan belum lulus, sudah kerja jadi pelayan? Kuliah sambil kerja? Keluargamu pasti susah. Keluarga saya tidak susah, Pak. Saya sudah dewasa. Saya bisa mandiri. Jadi aku nggak mau habisin uang keluargaku. Aku sebenarnya kagum sama kemandirianmu. Aku juga nggak mau mematahkan semangatmu. Tapi, satu pohon nggak bikin hutan. Tanpa latar belakang keluarga yang baik, sebagai tumpuan, sulit buat seseorang meraih banyak. Kalau aku sudah mengatur untuk Tina, jalur yang akan dia tempuh selanjutnya. Setelah dia lulus, dia akan balik buat ambil alih perusahaan keluarga. Ayah, aku masih jauh dari lulus. HMPH. Nak, berapa anggota keluargamu? Mereka semua kerja apa? Keluarga saya punya usaha kecil. Aku punya kakek dan 3 kakak perempuan. 3 kakak? Cewek lebih banyak? Ya, pantas aja kamu jadi pelayan. Usaha keluarga kecil, mungkin nggak banyak duitnya. Nanti pas waktunya, kamu nggak dapat banyak warisan. Oh, maaf, aku tadi lupa. Dengan situasi keluarga kayak kamu, warisannya juga nggak banyak yang dibagi. 3 kakak perempuanku baik banget sama aku. Jangan langsung menyimpulkan tentang keluargaku. Makan aja. Kenapa sih kamu selalu ngerjain Lukas? Gak apa-apa, Tina. Aduh, kamu ngapain? Om, kamu baik-baik aja? Lukas, kamu ngapain? Kamu yang mulai. Sekarang malah nyalahin aku? Sudah.
Aku harus pergi ke makan malam keluarga Lu malam ini. Nona Lu sangat perhatian soal sopan santun. Bajuku berantakan. Gimana bisa kamu pergi sekarang? Om, jangan marah. Aku beneran gak sengaja. Ini semua salah Lukas. Kamu ngapain? Nah, udah beres. Pa, lihat kepintaran Lukas dan keahliannya. Luar biasa. Aku mau ke toilet. Om, aku ikut. Aku ketinggalan ponsel di toilet. Ambilkan. Oke. Bukannya kamu lupa ponsel? Kamu mau pergi? Om. Maaf, saya tidak menemukan HP Bapak. Oh. Ambil. Pak Sie. Orang sepertiku punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Pergi. Hanya mereka yang belum pernah naik panggung yang butuh panggung. Orang yang benar-benar berbudaya tidak akan pernah seenaknya menginjak orang lain. Om, terima kasih sudah menjamu saya. Saya akan berkunjung lain hari. Hati-hati di jalan. Omong-omong, Pak Sie, minuman termahal di Wenbozen bukan Yamazaki 55, tapi Macallan 1926. 926. Lukas. Maaf, Masuk ke mobil, bocah nakal. Gak apa-apa. Tiana, selama kamu bersamaku, aku nggak akan takut. Lukas, jangan khawatir. Aku akan selalu di sisimu. Ayah, adikku sudah sepenuhnya dikuasai oleh orang ini, sangat terobsesi, dia bahkan membantahmu demi dia. Bagaimana ini? Hemfah. Jangan khawatir. Aku punya caraku. Waktu saya juga berharga. Langsung ke intinya saja. Kamu dan putriku tidak berasal dari latar belakang yang sama. Aku ingin kamu meninggalkan Tiana, berhenti mengganggunya. ... Pak, Anda sengaja mengundang saya ke kafe untuk bilang begini? Apa Tiana tahu? Dia masih muda. Keluarga Sie di kota Hai adalah keluarga bangsawan sejati. Aku dengar dari kakak perempuanku bahwa keluarga Sie di kota Hai hanya tampilan luar, busuk di dalam, bukan keluarga bangsawan sejati. Apa kamu memang suka sekali melempar uang ke orang? HMPH, orang sepertimu harus bersyukur ada yang mau melempar uang padamu. Ada 3 juta di kartu ini. Ambil ini dan tinggalkan putriku. Jadi di pikiranmu, kebahagiaan putrimu hanya bernilai 3 juta. Tapi bagiku, kebahagiaannya lebih berharga dari saham apapun. Maaf, aku tidak akan meninggalkan Tiana. Cinta? Cinta anak muda tidak berharga. Keluargamu sama sekali tidak layak untuk keluarga Sie. Lalu, apa kamu tahu latar belakang keluargaku? Aku rasa itu tidak perlu. Tina nggak bilang sama kamu, kan? Dia akan kuliah di luar negeri. Kalau dia benar-benar mencintaimu, apakah dia akan meninggalkanmu? Tina, kamu mau kuliah di luar negeri? Jadi kamu sudah tahu. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Awalnya aku mau bilang sama kamu, tapi aku takut kamu nggak setuju. Kamu tahu. Di biomedis, hanya kuliah di luar negeri yang bisa membawa hasil lebih besar. Kamu tahu itu, mimpiku adalah supaya lebih banyak orang bisa dapat obat yang lebih murah, yang lebih efektif. Aku pasti dukung kamu, hanya saja, kamu seharusnya nggak rahasiain dari aku. Maaf, tolong jangan marah, ya?
Dulu aku khawatir kalau kakek dan saudara-saudariku akan meremehkan Tina. Untungnya, dia selalu punya ambisi. Kalau Tina pulang dengan gelarnya, aku akan melamarnya. Luke, aku janji begitu di luar, aku fokus penuh sama kuliahku. Begitu aku lulus dan pulang, kita akan menikah. Aku cuma mau nikah sama kamu. Aku tunggu kamu. Tina, belajar yang rajin ya di luar negeri. Setelah kamu selesai kuliah dan pulang, ayah akan cariin suami yang cocok buat kamu. Terus kamu yang urus bisnis keluarga. Udah larut. Waktunya naik. Tina, Orang ini kurang ajar. Katak yang bermimpi jadi angsa. Tina, ayo naik. Luke, baik-baik ya, tunggu aku pulang. Tina sudah pergi. Dia pergi selama 5 tahun. Kalian berdua tidak punya masa depan. Lepaskan sekarang. aku tunggu dia pulang. Coba lihat diri kamu cuma pelayan, mau nikah sama keluarga kaya, mimpi aja. Stella. Ah, Kak Tiga, kebetulan. Stella. kenapa kamu lari pas lihat aku? Ethan, sekarang kamu udah mahasiswa ya. Rencanamu ke depan apa? Apa kamu butuh bantuan kakek dan kakak-kakakmu? Kakek, aku mau coba sendiri dulu. Ethan, bilang aja apa yang kamu pikirin. Nggak usah, kakek. Aku baru daftar perusahaan baru. Khususnya di bidang biofarmasi. Kamu nggak usah bantu aku. Aku bisa sendiri. Itu baru cucuku. Udah mulai perusahaan sendiri. Ambisi. Aku harus siapin jalan buat Tina. Nanti pas dia balik, perusahaan aku serahin ke dia. Kakek, aku ada kelas nanti. Jadi aku berangkat ke kelas dulu ya. Kakek, kakak, dah. Hei, biar aku panggilin sopir buat antar kamu. Nggak usah. Oh, anak ini. Ethan baru aja punya pacar. Jadi ada beberapa hal yang dia agak sungkan ngomong di depan kakek. Dia beneran punya pacar? Siapa? Aku nggak tahu. Tenang aja, dia masih muda. Cuma main-main aja. Pacarnya itu juga nggak bakal langgeng. Oh. Kamu tahu siapa yang pergi ke luar negeri bareng pacarnya? PFT. Hah? Kukira Ethan mau jemput aku. Kamu tahu siapa yang pergi ke luar negeri bareng pacarnya? Siapa? Putra sulung keluarga Sheng, Evan Sheng. Keluarga pacar Ethan bergerak di bisnis medis, dan keluarga Sheng punya banyak teknologi kunci. Kepentingan mereka terjalin erat. Perempuan itu mau semuanya. Dan dia main-main sama adikku. Aku bakal hadapin dia sekarang. Tenang, Ethan tahu maunya sendiri. Beberapa hal harus dia alami sendiri. Baru dia bisa dewasa. Kami membangun platform screening berkecepatan tinggi. Platform ini bisa melakukan screening simultan, secara drastis meningkatkan efisiensi R&D, serta meningkatkan peluang menemukan target obat dan senyawa utama. Terima kasih, semuanya. Tina, kamu lagi apa? aku lagi magang di sebuah perusahaan. Orang-orang di sana baik banget sama aku. Tina. Aku kangen kamu, Tina. Kamu kangen aku nggak? Aku harus pergi sekarang. Pembimbingku manggil aku. Evan. Pak Chen, 5 tahun lalu, aku menyembunyikannya dari Tina dan mendirikan Tianchen Pharma. Dan dia menjadi peneliti utama di Jerman Biolab. Dengan semua ini, kakek dan kakak-kakakku pasti akan menerimanya.
Malam ini, aku udah undang keluargaku untuk jadi saksi-saksiku. Tina. Malam ini, aku akan bilang ke kamu siapa aku sebenarnya. Kamu ngapain di sini? Tentu saja, untuk menyambut Tian kembali. Ini kalangan atas. Ini bukan tempat buat orang kampung kayak kamu. 5 tahun. Kamu masih belum menyerah? Tian sekarang, bukan lagi Tian yang dulu. Kamu masih aja bermimpi jadi menantu keluarga Xie, ya? Tapi bagus kamu datang hari ini. Lihat sendiri. Kesenjangan besar antara kamu dan kami orang-orang kalangan atas. Bapak benar. Memang ada jarak antara Bapak dan saya. Selamat siang, para tamu terhormat. Selamat datang di pesta penyambutanku. Nona Xie sungguh memukau. Cantik dan berbakat. Kudengar dia baru saja didekati oleh Tianchen Pharma, dan mereka mengundangnya untuk bekerja sama. Maksudmu grup Tianchen? Yang muncul entah dari mana 5 tahun lalu, tumbuh dengan sangat pesat, dan sekarang sudah jadi pemimpin yang tak tertandingi di industri farmasi? Tian, aku melakukan semua ini untukmu. Maka keluarga Xie akan berubah dari keluarga biasa langsung menjadi keluarga super. Lihat, jarak antara kamu dan adikku semakin besar saja. Tanya saja. Undangan ini untuk siapa? Tentu saja untuk ketua Tianchen Pharma. Kenapa harus kamu? Pertama, aku ingin mengumumkan kabar baik. Ketua Tianchen Pharma telah menunjukku sebagai CEO mereka, dan akan menandatangani pesanan jangka panjang senilai puluhan juta dengan keluarga Xiao. Wow, pesanan senilai puluhan juta, aku iri banget. Kudengar ketua itu muda dan berbakat, kecerdasannya tak tertandingi. Mungkin dia tertarik pada Nona Xiao? Tina, kamu akan resmi mulai di Tianchen Pharma besok. Selamat. Dan sekarang, hal terpenting hari ini, aku ingin mengumumkan kabar bahagia. Selama aku belajar di luar negeri, ada seorang laki-laki yang diam-diam mendukungku selama 5 tahun, yang telah menunggu kepulanganku. Di hari penting ini, aku ingin meminta semua orang menjadi saksi. Aku, Tina Xiao, ingin melamar pria ini. Aku tadinya mau melamar Tina, tapi dia mendahuluiku. Aku penasaran pria mana yang beruntung menjadi menantu keluarga Xiao. Ya, aku sangat bersemangat. Kapan kakek dan saudari-saudariku tiba? Di momen terpenting dalam hidupku, mereka harus menyaksikannya. Dia adalah pewaris Shane Group, kekasihku, Evan Shane. Sayangku, Evan. Setelah aku lulus, kita akan menikah. Aku cuma mau nikah sama kamu. Aku tunggu kamu. Tiana, menantu keluarga Xie ternyata adalah tuan muda Sheng Corp, cocok banget. Keluarga Xie tidak hanya menandatangani kontrak, tetapi juga bergabung dengan keluarga Seng. Mereka bakal meroket. Lihat tuh, dasar kurang ajar, sekarang ngerti tempatmu, ada apa, Tiana? Gak apa-apa, ini tunanganku, Evan. Dia yang akan kuhabiskan hidup dengannya. Beberapa hari lagi kita nikah. Tiana, Hari ini, Lukas yang memaksa kita hadir di jamuan. Aku nggak peduli apa yang sedang kamu kerjakan. Hentikan semuanya. Oke, Pastikan kamu tepat waktu. Kakek, Lukas adik laki-lakiku yang tersayang, kebanggaan dan kesayanganmu, masa aku nggak pergi? Nggak usah ditanya lagi, aku sudah membatalkan semua janjiku 2 minggu sebelumnya. Kakek, jangan khawatir, yang penting urusan adikku. Aku akan segera ke sana. kita buat janji 5 tahun lalu. Kita akan menikah waktu kamu pulang dari luar negeri. Sekarang kenapa jadi begini? Bisa jelasin ke aku? Lukas, soal ini. Aku tahu aku salah, tapi beberapa hal seharusnya udah kamu sadar dari dulu. Harus lihat apa? Maksudnya apa yang harus aku lihat? Kamu masih menipu diri sendiri kalau kita bisa bersama. Itu sih konyol banget. Evan dan aku akan segera menikah. Tolong jangan kembali dan ganggu hidupku.
Jadi janji kita? Ada apa? Ditinggal sama perempuan yang kamu cintai? Rasanya nggak enak, ya? Aku bilang, lupain aja dia. Tina. Jadi di hatimu, uang, kekuasaan, dan status lebih penting dari perasaan sejati. Perasaan sejati? PH. Luka, kamu terlalu naif. Jadi maksudmu, aku nggak cukup baik buat kamu? Benar. Betul. Kamu memang nggak cukup baik buat dia. Hanya aku yang pantas. Luke, kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus mendukungku. Merusak semuanya sekarang untuk kita semua nggak ada gunanya. Sebelum semuanya sampai pada titik nggak bisa balik. Pergi aja. Kalau mau tetap di sini dan minum segelas anggur pernikahan, silahkan aja. Tapi kalau kamu terus membuat keributan, jangan salahkan aku kalau aku melawanmu. Tina, apa kamu tahu apa yang sudah kulakukan untukmu selama ini? Aku dengar. Kamu menghabiskan 5 tahun mendirikan perusahaan untukku. Aku terharu. Tapi sayangnya, perusahaan kecil ini, bagiku, nggak membantu sama sekali. Oh, jadi begini caramu ingin bergabung dengan keluarga Sie. Perusahaan kecil ini perjanjian pengalihan sahamnya adalah lelucon. Kamu benar. Iya, memang lelucon. Tina, aku buta selama ini. Keluarga Siemu gak akan pernah mendapatkan saham-saham ini. Tina, kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini. Siapa sih Lucky ini? Berani-beraninya dia bicara sama putri keluarga Si. Siapa tahu, cara dia berpakaian, dia nggak kelihatan kayak anak orang kaya. Tapi kalau dipikir-pikir, putri keluarga Sie berubah pikiran terlalu cepat. Ayo lanjutin pesta kita. Hari ini pesta penyambutan Tina. Ayo kita semua bersenang-senang. Hehe, betul, ya, jangan biarkan dia merusak kesenangan semua. Luke. Minum dulu sebelum pergi. Aduh, kakiku, sakit banget. Beraninya kau mukul anakku. Aku bilang, keluarga Sheng gak akan tinggal diam. Luke, meskipun kamu marah padaku, kamu nggak seharusnya menyakiti Shan. Aku bahkan gak nyentuh dia. Kamu bilang aku lukai dia? Cukup. Aku nggak peduli apa yang kalian berdua alami, lagi pula aku nggak bisa mengontrolnya, sekarang ini berdampak pada anakku. Aku ingin kamu beresin bocah manis ini sekarang juga. Luke, keluar sekarang, kalau kamu tahu yang baik untukmu. Jangan bikin masalah di sini. Kalian semua menjebakku. Dan kamu menyuruhku pergi. Kamu memang cari masalah, ya? Jika sesuatu terjadi pada iparku hari ini, aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini. Kamu berani mukulku? Cukup, Lukas. Ini bukan tempat untuk omong kosongmu. Lagi pula, itu salahmu sendiri. Salahku? Lukas mentraktir kita makan malam untuk pertama kalinya. Kita harus makan dan minum dengan baik. Ya, Kami akan mendengarkanmu. Baiklah, Kamu tikus. Semua orang ingin menyingkirkanmu. Bagaimana kamu masih punya nyali untuk tinggal di sini? Kalian semua akan membayar atas apa yang kalian lakukan hari ini, dan kalian akan membayar harganya. Orang sepertimu, yang suka menjilat dan materialistis, harus diberi pelajaran, jadi pergilah dari sini sekarang. Berhenti. Dewiku. Stella. Bukankah ini putri kedua keluarga lu? Dan profesor riset teratas, Luna Lu, bukankah itu ketua Lu Group saat ini? Putri tertua keluarga Lu, Faye Lu. Dia adalah Harrison Lu, orang terkaya di Haishi. Aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu kakakku. siapa yang berani menyentuh cucuku? Aku, Harrison Lu. Apa? Keluarga lu di sini ngapain? Siapa?
Siapa cucunya? Siapa? Siapa yang bikin kamu begini? Maaf, Dek, kami terlambat. Kamu dibully. Siapa yang ngebully kamu? Kami beresin dia. Dia siapa? Siapa sih dia sampai Stella baik banget? Dan kakak perempuan pertama dan kedua berdua baik banget sama dia. Apa sih hubungan mereka? Tadi, orang terkaya bilang, Siapa yang berani ganggu cucunya? jangan-jangan cucu orang terkaya itu. Apa Chen benar-benar? Nggak mungkin. Kalau dia cucu orang terkaya, masa dia jadi pelayan buat bayar SPP? Benar. Mungkin cuma kenal keluarga lu. Chen, mereka ganggu kamu. Kakak akan beresin mereka. Aku ikut juga. Berani ganggu cucuku? Kalian akan kubuat menyesal. Sudahlah, kakek. Mereka ngebully kamu parah. Kamu masih mau bela mereka? Aku punya rencana sendiri. Tapi, Aku tahu kamu lakukan ini demi kebaikanku. Tapi aku mau langsung kirim mereka semua ke neraka. Buat mereka menyesal hari ini. Semua perbuatan mereka. Itu cucu kesayangan kakek. Berani dan bertanggung jawab. Kakek, dukung kamu? Makasih, kakek. Evan, lakukan sesukamu. Kakak-kakakmu akan selalu mendukungmu. Keluarga lu pasti nggak gampang diganggu. Adik, berjuanglah. Kamu punya keluarga lu di belakangmu. Mereka yang bully kamu, nggak akan ada yang lolos. Ayo. Kakek, ada angin apa ke sini? Usir semua orang. Mulai sekarang, hotel-hotel di bawah grup Lu akan tolak layani keluarga Xie dan Sheng. Baik. HMPH. Bilang aja dia bukan cucu orang terkaya, dia pergi dengan ekor di antara kaki. Tepat sekali. Tapi kenapa dia bisa sama keluarga lu? Mungkin cuma mirip aja. Dia cuma pamer, badut. Dia harusnya pergi. Untung Evan nggak terus merengek. Evan, kamu nggak apa-apa. Nggak parah. Maaf. Hotelnya tutup. Silakan pergi, semuanya. Tutup? Kenapa? Benar, kami sudah bayar. Nggak bisa tutup gitu aja. Pembayaran dan denda akan dikembalikan. Usir mereka. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya usir kami? Tunggu aja. Begini cara kamu berbisnis? Kalian ngapain di kamarku? Kami khawatir kamu bakal dibully. Jadi kami mutusin ikut kerja sama kamu. Semua ini karena kami nggak selalu di sampingmu, makanya kamu diperlakukan buruk. Hei, aku nggak nyalahin kalian. Aku kerja di perusahaanku sendiri. Ini wilayahku sendiri. Mana ada yang berani ngebully aku? Dengar, Dik, Aku CEO Tianchen Pharma. Kalau stafku tahu aku punya 3 kakak yang ikut kerja denganku setiap hari. Aku bakal kelihatan seperti anak mama banget, dan kalian bakal disebut gila kakak. Memalukan. Kalau gitu, kita bertiga giliran datang ke perusahaanmu. mantap. Oh, ayolah. Para wanita, tolong jangan bikin makin parah. Stella, apalagi kamu, sang superstar internasional. Kalau kamu kerja di perusahaan kita, apakah karyawan kita masih bisa kerja? Gimana kalau gini? Aku, kakak keduamu, bakal jadi asistenmu hari ini. Gak. Luna, jangan bercanda. Aku ada kontrak penting yang harus ditandatangani. Aku berangkat sekarang. Hei, Dick. Selamat pagi, Pak Lane. Perwakilan Wang Group sudah ada di sini. Mau naik bersama saya? Kamu naik duluan. Bahas cara kerja sama dengan Pak Wang. Saya harus ke aula layanan dulu. Oke. Tapi kamu sudah lama tidak ke kantor. Orang di sini bahkan tidak kenal kamu. Gak apa-apa. Kamu duluan. Saya akan datang nanti. Ini adalah Tianchen Pharma. Ini perusahaan biofarmasi teratas di negara ini. Dan aku akan segera menjadi CEO perusahaan ini. Tianchen Pharma telah mengatur upacara pelantikan untukmu.
Akan meriah, pastikan kamu tampil baik. Di depan para karyawan, bangun citra kepemimpinan yang baik. Hei, kamu! Berhenti! Luke, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pengganggu yang membandel. Luke, Kamu benar-benar berani mengikuti kami? Kalau menurutku, kamu masih punya perasaan sama Tina. Ini tempat umum. Ini bukan rumahmu. kenapa aku tidak boleh di sini? HMPH, apa yang membuatmu berhak? Karena Tina kita akan segera menjadi CEO Tianchen Pharma, CEO. Mulai sekarang, Tianchen Pharma Tina yang akan memutuskan segalanya. Apa yang membuatmu berpikir dia bisa menjadi CEO Tianchen Pharma? Ketua Tianchen Group secara pribadi mengundang kami ke sini. Sangat menghargai Tina. Aku tidak peduli kalau kamu pura-pura bertemu aku, atau kamu benar-benar bekerja di sini, Luke. Biar aku kasih tahu kamu sesuatu. Aku, Tina, adalah pohon Phoenix, yang tidak pernah dimaksudkan untuk dihinggapi Phoenix emas. Dan kamu akan selalu hanya seekor semut, yang merayap di bawah akarnya. Singkirkan pikiran licikmu, atau aku akan membuatmu menghilang dari Haishi selamanya. Cukup, berhenti buang waktu dengannya, jangan sampai ketinggalan janjimu. Kamu, Aku Tina. kamu yang akan menjadi CEO baru perusahaan kita, Tina Hayes. Aku dengar ketua dewan sangat menghargainya. Lebih baik aku cari muka sama dia. Wah, jadi ini CEO baru? Ku dengar ketua dewan memilihnya sendiri. Ku dengar dia adalah peneliti utama di laboratorium biologi Jerman. Mulai sekarang, selain ketua dewan, dia nomor 2 setelahnya dan di atas semua yang lain, Nona Hayes. Aku kepala grup R, D, 5, kamu bisa panggil aku Lukas. Nona Hayes, aku Monkey. Jadi, Nona Hayes, ku dengar bahwa kamu dipilih langsung oleh ketua dewan. Jadi pasti dia sangat suka sama kamu, kan? Bisakah kamu mengajari kami cara mendapatkan hatinya? Siapa yang disukai ketua dewan? Aku bahkan belum bertemu ketua dewan. Apa ketua dewan suka sama aku? Tentu saja, karena kemampuanku yang luar biasa. Wah, lihat tuh. Itu dia Nona Hayes. Dia sangat mengutamakan kemampuan. Surat pengangkatannya sudah ditandatangani ketua dewan. Kamu sebegitu ingin jadi Nona Hayes? Apakah ketua sudah tanda tangan surat penunjukannya? Kamu sebegitu semangatnya jadi CEO? Ini siapa? Dan kamu siapa? Iya, kamu siapa? Siapa bilang kamu boleh bicara? Luke, kamu mau berhenti nggak sih? Kenapa kamu ikut aku ke sini? Luke, tempat ini bukan buat kamu main-main, prosesnya sudah selesai, aku sangat suka Sean. Kenapa aku nggak mau tanda tangan buat dia? Kamu pikir kamu siapa? Bicara ngawur di sini? Apa dia dari perusahaanmu? Aku nggak kenal dia. Aku sudah di sini lebih dari 6 bulan. Semua karyawan di sini hampir semuanya aku kenal. Orang ini aku belum pernah lihat sebelumnya. Apa kamu kenal dia? Nggak, aku nggak kenal. Pasti karyawan baru. Aku sudah lama nggak di perusahaan. Jadi wajar kalau kamu nggak kenal aku. Aku adalah ketua Tianchen Pharma. Sebab, Luke, Luke, betapa menyedihkannya kebohongan itu. Kamu benar-benar mengada-ada, 5 tahun, kamu berubah banget. Kamu bahkan lebih keji dari sebelumnya. Jangan percaya dia, semuanya. Dia mantan pacar anakku, dia nggak mau putus, jadi dia ikut dia ke sini, dia nggak mau ninggalin dia sendiri, dia sengaja bikin masalah. Dengar, Luke. Kok kamu ngikutin Tina kemana-mana? Dasar nggak tahu malu. Aku bilang, bocah. aku udah tunangan sama Tina. Jangan nggak tahu malu, main jadi orang ketiga. Kamu tahu siapa yang sebenarnya jadi orang ketiga? Aku bangun L Pharma dari nol. Aku yang kasih kamu undangan, tapi sekarang aku nyesal. Aku batalkan penunjukannya. Tina, kamu nggak memenuhi syarat untuk jadi CEO L Pharma, NLT, L Pharma nggak mau kamu di sini. Keluar. Enggak, Luke, kamu gila? Atau kamu masih ngimpi? Kamu ngaku jadi ketua L Pharma. Yah, tapi nggak ada karyawan sini yang kenal kamu. Nggak ada yang kenal kamu. Ya, betul. Kamu bahkan gak bisa bayar biaya kuliahmu, kamu harus jadi pelayan. Bagaimana mungkin kamu bisa mendirikan perusahaan sehebat L Group? Apa aku mampu? Apa urusanmu? Apa kamu mampu? Jangan buang-buang omongan sama dia. Aku akan usir kamu. Sudah. Stop aktingnya. Kamu ngaku jadi ketua perusahaan kita. Terus, buktinya apa? Hei. Aku punya foto CEO.
Gak nyangka. Berani banget ya kamu. Berani-beraninya kamu pura-pura jadi ketua lu kami. Lihat baik-baik. Seperti inilah ketua lu kami. Mana mungkin lulusan baru sepertimu bisa menirunya? Ini sama sekali tidak mirip dengannya. Ketua Tianchen Group itu jelas tampan dan berwibawa. Coba lihat diri kamu sendiri. Kamu itu orang kampung. Dan berani-beraninya kamu menirunya? Gimana cara kamu membuktikan diri? Orang ini konyol. Dia berani meniru ketua kita. Berani sekali dia. Kamu berani banget. Berani-beraninya kamu suruh Pak Sie keluar. Kamu yang harus keluar. Betul. Aduh. Ini semua gara-gara sekretaris Bai. Dia bersikeras aku terlalu muda dan berpakaian terlalu kekanakan. Aku bakal mudah dimanfaatkan, jadi dia bikin aku kelihatan lebih tua. Aku sendiri yang mendirikan Tianchen Pharma. Aku nggak perlu membuktikan apapun. Tapi karena kamu begitu bersikeras, aku bisa biarkan kamu bertemu seseorang. Dia bisa membuktikan identitasku. Halo, apa ini manajer Zhang dari keuangan? Datang ke aula layanan sekarang. Ada yang perlu saya urus. Apakah dia benar-benar ketuanya? Sekarang ini jaringan intelijen stasiun Sinan. Aku bisa langsung telepon manajer keuangan. Saya benar-benar bisa mendatangkan manajer keuangan ke sini. HMPH. Bahkan jika kamu bawa manajer keuangan ke sini, apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin kamu. Kamu sudah siapkan semua dari awal? Kamu yang mengatur ini sendiri? Pak Chen, Bapak memanggil saya? Manajer Johnson, ini Supervisor Lee. Dia sepertinya meragukan identitas saya. Bilang padanya siapa saya. Supervisor Lee, ini benar-benar ketua kita. Lucas Chen, ketua kita, bukan hanya pendiri perusahaan ini, tetapi juga pemimpin kita semua. Apa? Bagaimana mungkin? Sekarang kalian semua tahu siapa aku. Apakah aku masih perlu membuktikan identitas? Ya ampun, dia benar-benar ketuanya. Kami bahkan tidak mengenalinya. Mustahil, benar-benar mustahil. Dia pasti berbohong pada kita. Ya, kamu hanya menggertak di sini. Tiffany, jangan percaya padanya. Lukas, meskipun kamu mau pura-pura jadi ketua, setidaknya buat alasan yang lebih baik. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi dia? Aku tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun. Ini perusahaanku. Tapi kamu masuk tanpa izin. Kamu bahkan mencoba merebut posisiku. Tindakanmu sudah ilegal. Pak Chen benar. Semuanya, silakan keluar dari perusahaan sekarang juga. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum. Untuk melindungi hak hukum perusahaan. Lucas benar. Tolong tinggalkan perusahaan sekarang. Kalau tidak, kami akan ambil tindakan hukum untuk melindungi hak sah perusahaan. Jangan dengerin dia. Dia nggak mungkin. Dia ngomong apa sih? Dia penipu total. Benar. Kami diundang langsung oleh ketua. Bapak pernah lihat dia langsung? Sejujurnya, saya hanya melihat ketua dalam konferensi video, tapi dia sangat mirip dengannya, hanya lebih dewasa. Lucas, berani-beraninya kamu meniru ketua Tianchen Pharmaceuticals. Kamu sudah bosan hidup? Kamu cuma badut. Kamu datang sini cuma bikin masalah. Lucas, sekarang kamu rusak acara perkenalanku lagi. Aku benar-benar gak mau lihat kamu lagi. Cepat usir orang kampung ini keluar dari sini. Nona Xiao, saya CEO yang ditunjuk ketua. Dan saya juga memberikan keluarga Xiao pesanan senilai 10 juta dolar. Ini kesempatan saya untuk mengambil hati keluarga Xiao. Usir dia keluar, kalian berdua. Tunggu aja. Kalian berdua, keluar. Sekretaris White, saya di lobi. Kamu, sekarang juga, turun ke sini. Apa? Sekretaris White? Dia kenal Sekretaris White? Kamu masih pura-pura? Sekarang kamu bawa-bawa nama Sekretaris White. Sekarang keluar dari sini, nak. Atau akan kubuat kau bayar. Sekretaris White? Siapa Sekretaris White? Oh, Sekretaris White adalah sekretaris pribadi Direktur Utama. Saat Direktur Utama mendirikan perusahaan, dia sudah ada di sampingnya. Dia sangat dipercaya oleh Direktur Utama. Bisa dibilang, sekarang Tianchen Pharma, dia yang pada dasarnya memegang kendali. Dia nomor 2 setelah Direktur Utama. Jangan biarkan Lucas membodohi kalian, semuanya. Dia tidak mungkin kenal Sekretaris White manapun. Bahkan jika Sekretaris White ada di sini, kalian akan tanpa ampun mengusir penipu ini. Benarkah? Sekarang, sebagai CEO Tianchen Pharma, aku perintahkan kalian untuk mengusir pecundang ini. Tunggu apa lagi? Kalian tidak mau pekerjaan ini? Kalau begitu, lakukan. Tunggu apa lagi? Berhenti. Lakukan saja. Lepaskan aku. Ini gila.
Lukas, kau tak seharusnya di sini. Keluar. Jangan khawatir. Tina bahkan tidak akan melihatmu. Cukup, sudahlah. Usir dia. Menyebalkan. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku peringatkan kamu. Aku akan membuatmu menyesal. Hentikan. Kamu ngapain? Sekretaris Blake itu berpura-pura jadi ketua. Dan mengacaukan tatanan perusahaan. Jadi, kami usir dia. Berpura-pura jadi ketua? Iya. Dia berdiri di depan semua karyawan itu dan mengaku sebagai ketua. Benar-benar nggak tahu malu. Berkat bos kita, Shaun, dia melihat sandiwara itu tepat waktu dan membongkar kedoknya. Berkat Sean. Betul. Halo, Sekretaris Blake. Saya CEO baru yang mulai hari ini. Tessa barusan. Kamu yang mau ngusir dia? Betul. Sebagai CEO Tianchen Pharma, mengusir penipu yang berpura-pura jadi ketua tidak akan jadi masalah, kan? Tessa, Berani-beraninya kamu pukul aku. Pantas. Siapa yang ngasih kamu nyali untuk ngusir dia? Aku CEO Tianchen Pharma. Setelah ketua, aku yang paling berkuasa di sini. Paling berkuasa? Lihat saja dirimu di cermin. Lihat apa kamu pantas. Kalau aku nggak layak, kamu yang layak. Aku kasih tahu, aku nggak cuma bakal jadi CEO, tapi keluargaku, keluarga Xiao, akan tanda tangan kontrak jutaan dolar. Aku pecat kamu sekarang juga. Keluar dari sini. Bodoh dan buta itulah kamu, wanita bodoh. Maaf, Pak Lukas. Kami terlambat. Halo, Pak Lukas. Lukas. Pak Lu. Dia benar-benar ketua perusahaan kita. Dia itu. Masa dia jadi ketua? Gak mungkin. kamu bercanda? Dia cuma punya perusahaan kecil yang jelek. Masa dia jadi ketua Tianchen Pharma? Ya, pasti ada kesalahpahaman. Dia pasti bukan. Sekretaris Bai bahkan memanggilnya Pak Lu. Tadinya, aku akan mengusirnya. Untung kamu cegah aku tadi. Kalau enggak, aku sudah menyinggung Pak Lu. Aduh. Gimana dong? Beneran kamu Pak Lu? Dia cuma pelayan masa dia jadi ketua Tianchen Group, aku nggak percaya. Hahaha. Sekretaris Bai, dia benar-benar ketua Tianchen Pharma kita. Jadi kamu meragukanku? Tidak. Aku tidak berani. Pak Lu sibuk. Dia jarang di perusahaan 2 tahun ini. Tapi, dia memang ketua Tianchen Pharma kita. Baiklah. Kamu bisa ambil gajimu. Pak Lu, maafkan saya mohon, Pak Lu. Bawa dia pergi. Pak Lu. Beri saya kesempatan lagi, Pak Lu. Lukas, kamu beneran ketua Lutina Pharma? Akhirnya sadar kenyataan. Mana mungkin? Kamu cuma pelayan nggak punya kuasa? Kecil? Mana mungkin? Kamu bikin Lutina Pharma cuma 5 tahun? Ajaib banget. Ini ada di depan matamu. Kenapa? Kenapa harus perusahaanmu? Kok bisa ada kebetulan gini? Di dunia ini, memang nggak ada kebetulan kayak gitu. Karena Lutina Pharma mengambil satu huruf dari nama kita masing-masing. Tina jurusan biomedis. Jadi 5 tahun lalu, aku dirikan perusahaan ini. Jadi, kamu bikin perusahaan ini buat aku. Perbedaan latar belakang kita terlalu jauh. Jadi dalam 5 tahun ini, aku kerja keras banget untuk bikin Lutina Pharma jadi yang terbaik di negeri ini. Cuma buat ngasih ke kamu waktu kamu balik. Siapa sangka? Perasaanku yang tulus dibuang sia-sia. Tina, kamu beneran ngecewain aku. Ngasih ke aku? Jadi, kamu mau ngasih Lutina Pharma ke aku? Lutina Pharma selalu milikku. Kamu akhirnya ingat. Bukannya ayahmu bilang, perjanjian transfer saham itu cuma bercanda?
Tapi aku senang kamu nggak ambil. Bukannya kamu bilang kamu meremehkan perusahaan kecil ini? Enggak, aku enggak. Apakah perjanjian transfer saham hari itu? Ku bilang. Aku bikin kamu nyesel. Tina, aku buta selama ini. Keluargamu nggak bakal dapat saham ini. Kamu bakal nyesel atas perbuatanmu hari ini. Sekarang udah telat nyesel. Biarin. Siapa suruh kamu bikin Luke sakit hati? Luke, aku udah ngumumin. Bilang aku gabung sama Tianchen Group hari ini jadi CEO kamu keluarga dan teman-temanku semua tahu. Kamu nggak bisa hancurin masa depanku. Demi hubungan kita selama 8 tahun. Jangan salah paham. Aku gak hancurin masa depanmu. Kamu hancurin masa depanmu sendiri. Tina, kamu cuma bisa salahin diri sendiri. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Tianchen Pharma sudah milik kita. Kok bisa begini? Aku tadinya mau memberikan Tianchen Pharma kepada wanita matre itu. Hugh, Sekarang semua sia-sia. Kamu nggak punya apa-apa. Pantas aja. Kamu baru aja rugi puluhan juta. Aku gak mau ngomong lagi sama kamu. Kamu pengkhianat, ular tak tahu terima kasih. Pikiran bersamamu membuatku mual. Tina, keluar dari sini. Aku gak mau lihat kamu lagi. Tina, jangan tanya dia. Sepupuku CEO Wang Group. Dia bisa carikan kamu kerjaan bagus juga. Jangan khawatir, aku di sini. Aku gak akan biarkan kamu disakiti. Lukas, aku. Satpam, usir mereka. Jangan biarkan mereka mengotori mataku. Hei hei. Hei, hei, hei. Semua, berhenti. Sepupu, Apa yang terjadi? dia menghinaku. Dia siapa? Tuan ini adalah putra dari ketua Wang Pharma James Wang. Aku tidak menyangka James Wang ini adalah sepupu Evan Sheng. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah, apakah dia akan menerima saran ketua Wang dan bekerja sama dengan kita? Tuan Wang baru saja kembali dari luar negeri. Pola pikirnya sangat kebarat-baratan, dia sangat radikal dalam ucapan dan tindakan. Awalnya, ketua Wang bersedia bekerja sama dengan kita. Tapi Tuan Wang ini tidak terlalu bersedia. Tidak perlu khawatir soal itu. Kekuatan Tianchen Pharma kita tidak tertandingi. Dan aku pasti akan mendapatkan paten dari Lingseng Lab. Haha. Maaf soal itu. Kami, Wang Pharma, menolak bekerja sama dengan Tianchen Pharma Anda, Tuan Wang. Biar aku tanya. Kenapa kamu tidak mau bekerja sama dengan kami? Apa alasannya? Kamu menghina sepupuku dan tunangannya. Tentu saja aku tidak mau bekerja sama denganmu, Tuan Wang. Kupikir kamu pria yang pintar. Wang Pharma punya pengalaman klinis yang kaya. Tianchen Pharma kita punya peralatan yang lebih baik, paten dari Lingseng Lab. Kami bertekad mendapatkannya. Kamu hanya perlu menumpang di Wang Pharma kami untuk mendapatkan paten dari Lingseng Lab. Tanpa Wang Pharma kami, apa jadinya Tianchen Pharma Anda? Tuan Wang, kalau aku tidak salah ingat, paten dari Lingseng Lab hanya terbuka untuk perusahaan farmasi domestik. Pak Wang, sebelum Bapak datang, aku yakin Ketua Wang sudah bilang ke Bapak. Prestasi Tianchen Pharma dan posisinya di industri. Jangan terburu-buru menyimpulkan, Pak Wang. Haha. Sebelum aku ke sini, ayahku terus bilang betapa hebatnya Bapak, dan sekarang aku sudah lihat Bapak. Bapak nggak istimewa? Aku bilang ke Bapak, aku bisa menilai sendiri. Berhenti mengajari aku. Kemitraan ini diusulkan oleh Ketua Wang sendiri. Aku harap Pak Wang bisa mengesampingkan prasangka Bapak terhadap aku. Lihat baik-baik proyek ini. Aku pengusaha. Bukan orang suci. Tahu nggak? Satu suntikan terapi gen laku lebih dari $1 juta di AS, bahkan puluhan juta. Jadi tentu aku mau bawa pulang, dan raih untung besar yang sama. Sepupu, kamu berani.
Pendekatan di AS yang cuma ngobatin orang kaya, nggak dianjurkan di high chain kita. Aku lulusan Ivy League, PhD di bidang keuangan, dan master di bidang farmasi, dan kamu. Kamu cuma lulusan universitas abal-abal, orang tak berarti. Kamu nggak bisa dibandingin sama aku. Sepertinya Pak Wang sudah pasti memutuskan untuk nggak kerja sama dengan Tianchen Pharma, tapi apakah Ketua Wang tahu keputusan Anda? Aku bilang sekali lagi, perusahaanku, aturanku. Berhenti omong kosong. D di bidang biomedis butuh investasi besar, biaya waktu tinggi, hasil rendah, kadang butuh riset puluhan tahun. Dan tetap nggak bisa untung. Kami akhirnya berhasil mengembangkan suntikan yang efektif. Jadi kamilah yang berhak dapat untung itu. Cari uang sih nggak apa-apa. Tapi kamu harus punya hati nurani. Sekarang, untuk mengobati kanker dan penyakit genetik, suntikan gen sangat mahal. Banyak orang nggak mampu bayar biaya pengobatan. Yang perlu kita lakukan adalah menurunkan harga suntikan terapi gen. Bukan untuk cari uang dan buang hati nurani kita. Lukas, kamu pikir kamu suci? Kamu tahu nggak? Suntikan terapi gen, kalau semudah itu untuk dikembangkan. Hahaha, jadi nggak akan banyak lab bangkrut. Hahaha, Lukas. Hahaha. Lagi pula, dengan kemampuanmu kamu nggak pantas nyemir sepatu sepupuku, kalau dia kerja sama dengan perusahaanku dia pasti hancur total. Aku nggak mau buang kata lagi sama kamu. Ayo. Pak King. Demi Ketua King. Aku bilang ini untuk terakhir kalinya, kalau kamu nggak mau kerja sama dengan lab Tianchen kami. Paten dari lab Link kamu nggak bakal pernah dapetin. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani ngancam aku suruh pergi? Lukas akan segera membuat Tianchen Pharma kamu jadi nggak ada. Apa maksudmu? Jangan buang kata sama dia. Besok aku tunjukin ke kamu. Kalau hari ini kamu keluar dari pintu itu, kamu nggak akan pernah bekerja sama dengan Tianchen Pharma lagi. Lukas, sekarang gimana? Yang paling berpengalaman secara klinis di negeri ini adalah Liz Pharma. Hubungi Chairman Lee untukku. Oke. Pak, tenang aja. Aku tahu apa yang kulakukan. Deal dengan Tianchen Pharma ini, harus kamu kunci. Jangan biarkan orang lain ambil. Bagi kita, ini peluang emas. Deal busuk. Aku benar-benar nggak tahu apa yang Silu itu lakukan padamu. Bagaimana mungkin aku punya anak sebodoh kamu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu harus lebih sering dengan Luke. Dia mampu, dan berpengalaman. Kamu harus belajar dari dia. Ya. Puji dia tiap hari. Aku muak dengar itu. Pak, kenapa kamu selalu puji anak orang lain? Aku anakmu, dan aku juga hebat. Pendidikanku. Jauh lebih tinggi dari dia. Dia dari kampus abal-abal. Dan kamu mau aku belajar darinya? Dia kalah dibanding aku. Kamu benar-benar. Tepat, Om. Dia dari kampus abal-abal. Apa yang bisa diajarin ke sepupu? Apa yang kalian berdua bicarakan? Kalau kalian abaikan yang lebih tua, kalian akan celaka. Luke, besok pesta ulang tahunmu. Ada keinginan yang belum terpenuhi? Atau ada sesuatu yang kamu mau? Gak usah, kakak-kakak, kalian udah banyak bantu aku. Gak apa-apa, kamu gak pernah terima hadiah kami di ulang tahunmu. Jadi kami bertiga kelihatan gak bertanggung jawab. Oke, kali ini aku nurut aja sama kalian. Nah, gitu dong. Kakak tertua dan aku udah siapin kado spesial buat kamu. Kami akan kasih ke kamu besok di Lingsheng Lab pada Summit Investasi. Kali ini kamu nggak boleh nolak. Paham? Baiklah, aku nggak akan nolak. Lagi pula, kali ini aku minta Lingsheng Lab-nya Luna buat meneliti suntikan terapi gen buat aku. Kalau aku masih nolak hadiah kalian, kalian pasti bilang aku pilih kasih lagi. Bagus, kamu ngerti. Ngomong-ngomong, Luke, summit besok, aku udah siapin semuanya sesuai yang kamu minta. Ada lagi yang perlu kamu sampaikan ke aku? Gak usah, Luna. Aku percaya sama kamu. Luke jarang minta bantuan aku. Ini kesempatan yang hanya sekali seumur hidup. Ini kesempatan yang hanya sekali seumur hidup. Aku akan pastikan semuanya sempurna. Aku nggak boleh buat Luke kecewa. Nih lihat, si jagoan. Ini daftar mitra untuk besok. Lihat mau ditambah atau dikurangi.
Hapus Wang's Pharmaceuticals. Oke, terserah kamu. Teknologi medis kita jauh tertinggal dari luar negeri. Melalui summit ini, kita bisa mengumpulkan semua perusahaan, saling melengkapi, dan berkembang bersama. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, teknologi medis kita akan menyusul level asing. Maka kita tidak akan lagi bergantung pada mereka. Lukas, kamu benar-benar sudah dewasa. Kamu semakin bisa diandalkan. Halo, kami mewakili Tianchen Pharmaceuticals. Kami di sini untuk summit investasi hari ini. Kami mewakili Wang's Pharmaceuticals. Kami di sini untuk menghentikan kalian. Summit ini tidak menerima Tianchen Pharmaceuticals. Apa maksudnya ini? Kami tamu penting. Maksudnya apa ini sih? Kami tamu penting. Maaf, tapi kalian sudah tidak lagi. Dan percuma kalian di sini. Perusahaan Farmasi Wang dan Farmasi Li bersama-sama membentuk aliansi farmasi Kota Hai. Kami akan ajukan paten dari Lingsheng Lab dan mengembangkan bersama. Dengan kata lain, seluruh industri biofarmasi Kota Hai sekarang sudah mengeluarkan kalian, Tianchen, dari industri ini. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, keluar dari sini. Terus, kamu tahu siapa yang mengadakan summit hari ini? Tentu saja kami tahu. Summit ini diselenggarakan bersama oleh Lu Group dan Kepala Lingsheng Lab. Jangan bilang itu kamu, kan? Tidak peduli siapa yang mengadakannya, itu bukan urusanmu. Sekarang keluar. Kami diundang oleh Lingsheng Lab. Kamu tidak berhak menghentikan kami masuk. Minggir. Summitnya mau dimulai. Kalau kamu menundanya, kamu sanggup tanggung akibatnya. KTT mau mulai. Kalau kamu menundanya, kamu sanggup tanggung jawab. Kamu nggak ngerti. Tanggung jawab kami untuk menghentikanmu bikin masalah. Dan KTT hari ini nggak ada hubungannya sama kamu. Pergi. Seret mereka berdua keluar. berhenti. Siapa yang kasih kamu nyali untuk nyentuh anak buahku? Siapa yang izinin kamu masuk? Tentu aja, dari Lab Lingsheng. Siapa yang kasih kamu nyali nyentuh aku? Berani-beraninya kamu nyentuh sepupuku? Kamu bosan hidup? Bekuk dia. Kamu berani ngehalangin aku? Kenapa aku gak berani nyentuh kamu? KTT hari ini. Aku pasti masuk. Hahaha, kamu aja gak bisa masuk. Kalian, lempar dia keluar. Mau ikut? Gak mungkin. Pengawal, usir dia. Lindungi Lukas. Lukas, Kamu nggak punya tempat di jamuan hari ini, pergi sana, jangan cari masalah. Lukas, semua pemimpin industri sudah mengambil sikap. Mereka hanya akan mengikuti Wang Pharma. Dengan perusahaanmu, Lukas Pharma, tidak akan ada kerja sama sekali. tanpa Lukas Pharma, apakah kamu bisa seperti sekarang ini? Kamu nggak tahu berterima kasih. Haha. Dia pikir dirinya hebat. Aku kasih tahu ya, hari ini bukan hanya konferensi investasi Linkstone Lab, tapi juga jamuan ulang tahun ke-26 Tuan Muda Reed. Maka mereka akan berinvestasi di proyek ini, perusahaanmu, Lukas Pharma, nggak bakal dapat 1 sen pun. Sepertinya bintang dari konferensi hari ini adalah Tuan Muda Reed ini. Sayangnya, tidak ada tempat untukmu di jamuan hari ini. Begitu ya? Kamu masih percaya diri seperti biasa. Ada apa di sini? Pak Li, bekerja sama dengan Tianchen Pharma itu jalan buntu. Pikirkan baik-baik. Pak Li, semua grup farmasi di Kota Hai sudah membentuk aliansi. Apa Anda ingin berakhir seperti Tianchen dan terusir juga? Pak Li, memangkas biaya dan harga terjangkau adalah kunci sukses jangka panjang. Pak Li, jika Anda ingin bergabung dengan Lukas, saya tidak akan menghentikan Anda. Tapi, untuk konferensi investasi hari ini, Anda tidak bisa hadir. Pak Li, hari ini kami memiliki investasi dari Lukas Group. Anda harus berpikir sangat hati-hati. Maaf, Pak Lukas. Maaf, sungguh. Saya tidak bisa memikul tanggung jawab sebesar ini. Maaf. Hahaha. Sepertinya semua orang melihat kebenaran. Setelah kita menandatangani kontrak, Wang Group akan memastikan Anda mendapat imbalan yang baik. Pak Li, pikirkan baik-baik. Saya sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lingsheng Lab. Diam. Berhenti mengelabui Pak Li dengan janji kosong. Apa kau pikir dia akan percaya padamu? Pak Li, saya punya perjanjian kerja sama eksklusif yang ditandatangani dengan Lingsheng Lab. Hah? Saya yang urus dana dan teknologinya. Oh, Silakan lihat. Mustahil. Kenapa mereka mau kerja sama dengan perusahaan kecil nggak jelas gitu? Pak Wong,
Stempel di perjanjian ini memang stempel milik Lingsheng Lab. Jadi, Pak Li, sudahkah Anda memutuskan? Pak Li, jika Anda mundur sekarang, investasi hari ini akan... Pak Chan, maafkan saya. Pak Li, tolong pertimbangkan kembali. Tianchen Pharma itu tidak bisa diremehkan di Haicheng. Pak Li, jangan khawatir. Bersama kami, keluarga Li di Haishi pasti akan menjadi pemimpin. Cukup. Saya sudah putuskan kerja sama dengan Wang. Kamu sudah keterlaluan. Kamu akan membayar harga yang mahal untuk ini. Wang Tianyi, bisnis itu medan perang. Menang dan kalah itu biasa. Tapi aku sarankan kamu sisakan ruang untuk pertemuan di masa depan. Lu Chen, keluar dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Aku tidak butuh sambutanmu. Ada orang di dalam yang menyambutku. Hari ini, Lu Chen, tuan muda Lu Group, genap berusia 26 tahun, semua keluarga elit Haishi akan berkumpul di sini. Ini juga langkah kunci untuk memikat Lu Group. Bagiku, Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk tuan muda Lu. maka kita pasti akan menjadi sahabat baik. Haha, kamu akan tersingkir. Kalian semua keterlaluan. Sepertinya kriteria Pak Wilson untuk berteman adalah pendidikan dan status sosial. Tapi menurutku, Tuan Muda Lu pasti tidak setuju dengan Bapak, HMPH, konyol. Tidak setuju dengan saya? Setuju, Pak. Sepertinya saya dan Pak Wilson tidak ada lagi yang perlu dibahas. Minggir. Siapa yang berani membiarkannya masuk? Hentikan dia. Kenapa sih Lukas belum datang? KTT investasi sebentar lagi dimulai. Iya nih, gimana kalau terjadi sesuatu? Mungkin aku telepon untuk cek. Oke. Gimana kalau memang terjadi sesuatu? Aku pergi cek. Kak, aku ikut. Ayo. Sekarang Lukas dan perusahaannya, Tianchen Pharma benar-benar hancur. Masih yang terbaik, sepupu. Aku kembali dan menyelesaikan proyek besar ini. Sekarang ayah akan percaya aku menjalankan perusahaan sepenuhnya. Hei, Pak. Tyler, bukankah aku bilang kamu bekerja sama dengan Tianchen Pharma? Kenapa kamu bergabung dengan semua perusahaan biotek untuk mengisolasi Lukas? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Cari duit buat semua orang, tentu saja. Pak, aku bilang padamu. Aku akan segera mengamankan paten dari Lingsheng Lab. Kamu tidak berguna, kamu bikin aku gila. Sekarang, segera, minta maaf sama Loren. Pak, kamu mau aku minta maaf sama dia? Gak. Kenapa kamu selalu belain Loren? Apa ada sesuatu antara kalian? Apa dia anak haram kamu? Bajingan. Ini seharusnya rahasia, tapi sekarang aku harus bilang, Kepala Lab Lingsheng. Luke, hampir waktunya. Ayo duduk. Baik, ayah, aku pergi dulu, KTT sebentar lagi dimulai. Oh tidak, aku tidak pernah menyangka keluarga Wang akan bertindak sejauh ini. Tenang. Seseorang akan memohon agar kita segera masuk. Luke, KTT sebentar lagi dimulai. Kenapa kamu belum masuk? Kamu ngapain di sini? Kenapa enggak masuk? Ya jelas ada yang nggak ngizinin aku masuk. Apa? Siapa yang enggak ngizinin kamu masuk? Kamu bercanda. Pesta ini untukmu. Siapapun bisa dihalangin, tapi bukan kamu. Apa? Apa tadi aku dengar benar? Kamu bercanda? Bukankah ini diselenggarakan sama Lu Group dan Lingsheng Lab? Masa untuk kamu? Kamu yang ngehalangin Luke, biar nggak masuk. Kirim orang ke pintu masuk summit sekarang. Ini kan General Manager hotel? Hotel ini milik Lu Group. Berarti dia. Usir pengganggu ini dari sini. Ya. Luke, masuk dulu. Kakakmu dan aku yang urus ini.
Para tamu, saya minta maaf, karena host utama acara ini belum hadir, jadi acara ini ditunda 20 menit. Kamu bercanda? Hostnya telat? Jangan bilang gitu. Dia kepala Lap Ling Sheng. Menunggunya sudah sepantasnya. Aku harus bilang, pesta ulang tahun ini benar-benar mewah. Aku dengar tuan muda keluarga, lu putra satu-satunya, dan dia sangat dimanja. Jadi, kita harus membangun hubungan baik dengan tuan muda keluarga lu dan meninggalkan kesan bagus. Siap. Silakan sambut pembawa acara, Nona Lunalu, ke panggung. Lunalu, nama itu terdengar familiar. Aku rasa pernah dengar sebelumnya. Dia yang hadir di acara kepulangan Tia Lunalu, putri kedua keluarga Lu. Halo semuanya, saya Kepala Lap Ling Sheng, Lunalu. Lunalu, kepala Lap Ling Sheng, ternyata putri kedua keluarga Lu? Adikku mendirikan perusahaan biofarmasi. Dia khawatir karena bioteknologi dalam negeri tertinggal jauh di belakang perusahaan asing. Ini Kak Lu yang tertua, kan? Adiknya sepertinya di bidang biotek. Dan kebetulan, aku sedang meneliti gen sel. Tuh, kan ku bilang. Dia memintaku mengembangkan obat kanker atau obat penyakit genetik. Obat ini sebenarnya dikembangkan oleh Profesor Lu untuk adiknya. Putri kedua Lu ini terlalu memanjakan adiknya. Sepupu, Lukas sebenarnya di bidang biotek yang sama dengan kita. Hebat, mulai sekarang aku punya kesamaan dengannya. Bagi kita, ini adalah kabar baik. Aku yakin bisa jadi teman baik dengannya. Adikku berdedikasi untuk menyatukan perusahaan biotek domestik menjadi satu kekuatan. Untuk mengejar perusahaan asing, dia bahkan secara proaktif menawarkan bantuan finansial kepada beberapa perusahaan. Tapi tadi, sesuatu yang memilukan terjadi. Adikku, sebagai tamu utama hari ini, sebenarnya dihadang oleh beberapa orang di pintu utama venue dan tidak diizinkan masuk. Siapa yang berani segitu, menggertak tuan muda Lu? Tepat. Ini seperti mengaduk sarang lebah. Mereka cari mati. Sekarang, saat ini, dia sedang di pintu masuk ruang perjamuan. Bukannya Lukas yang harus di pintu? Kok malah paman? Dasar anak tak tahu diri. Ayah, kenapa sih mukul aku? Ada apa? Jadi kamu ingat ya aku ayahmu? Kamu dengerin gak kata ayah? Kalau aku telat satu langkah, keluarga Wang sudah hancur total gara-gara kamu. Ayah, ngomong apa sih? Kenapa marah banget? Berani-beraninya kamu nanya kenapa aku marah? Waktu aku kasih perusahaan ke kamu, aku bilang apa? Aku bilang kerja sama dengan Tianchen Pharma, aku bilang akur sama Lukas, tapi kamu, malahan, kamu di belakangku lawan Lukas. Kamu benar-benar hebat. Benar-benar hebat. Kukira itu hal penting. Cuma itu? Ya, aku cuman gak mau kerja sama-sama dia. Terus, Yang aku bilang di telepon, kamu nggak dengar, kamu cuek aja, kamu tahu nggak siapa Lukas, kedudukannya seperti apa? oke, ayah, aku sudah ambil alih semua milik Hai, perusahaan biofarmasi, dan membentuk Hai Pharma. Aku juga udah ngusir Tianchen. Terus, aku akan ambil alih perusahaan Lukas, dan aku telan. Kurang baik apa yang aku lakukan? Berkat Pak Wang, Aliansi kita bisa terbentuk. HMPH. Kamu, dasar anak tak tahu diri. Aku bilang sekarang, langsung minta maaf ke Lukas. Bapak mau aku minta maaf sama dia? PAVT. Kenapa aku harus minta maaf sama orang itu? Jangan buang-buang waktu. Minta maaf sekarang. Kamu tahu siapa Lukas, dan status apa yang dia punya sampai bisa seenaknya? ayah, Tentu aku tahu statusnya. Bapak mau aku minta maaf sama dia? Dia bukan tandinganku. Oh, tunggu. Dia bahkan tidak layak menjadi lawanku. Aku tidak akan minta maaf pada lawan yang kalah. Anak manis, minta maaf. Kalau tidak, keluarga Wang kita akan hancur karena kamu. Ayah, Bapak pukul aku lagi. kenapa sih Bapak pukul aku? Aku tidak mau pergi. Aku tidak akan minta maaf pada seseorang yang pendidikannya lebih rendah dariku. Aku tidak mau pergi. Berdiri tegak. Tuan Lukas,
Saya gagal mendidik anak saya. Saya bawa dia ke sini untuk minta maaf sama Anda. Tuan Wang, Anda terlalu baik. Ini tidak ada hubungannya dengan Bapak. Tuan Wang sudah membuat pilihannya sendiri. Ah, ini semua salahku. Dia masih muda dan ceroboh. Saya minta maaf mewakilinya. Saya minta maaf atas namanya. Anda terlalu baik, Pak Wang. Saya tidak akan ambil hati. Tapi saya harap Pak Wang bisa belajar menunjukkan rasa hormat. Lagi pula, di industri ini, tidak ada pemenang yang abadi. Saya gak akan pertimbangkan kerja sama lagi dengan keluarga Wang. Sekarang, ayo sambut kakakku ke panggung. Hei, di mana tuan muda keluarga lu? Dia tadi di pintu. Kenapa aku tidak melihatnya? Stella tetaplah Stella. Dia adalah Dewi aku. Stella, aku penggemarmu. Namaku Sean Xie. Kamu nggak apa-apa? Mereka nakalin kamu? Bilang, aku akan belain kamu. Mereka gak berani sentuh aku. Aku sudah ingin tanya sejak kemarin. Apa hubunganmu dengan dia? Bukan urusanmu. Kamu nggak diterima di sini. Stella, aku khawatir sama kamu. Aku takut dia tipu kamu. Orang ini sombong dan dangkal. Dalam dan penuh perhitungan. Kata-kata itu pas banget buat keluarga Xie. Luke, jangan kira nyewa artis bisa jadi pendukungmu. Ini adalah konferensi investasi dari Lu Group dan Ling Seng Lab. Ini bukan konser. Sepertinya kamu masih belum sadar, ya? Siapa sebenarnya bintang utama di pesta hari ini? Siapa? Aku tadinya mau mengusir kalian semua. Tapi sekarang aku benar-benar ingin melihat ekspresi wajah kalian saat kalian tahu kebenaran. Sedangkan kamu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sudahlah, Kak. Ayo pergi. Apa katamu, Kak? Apa? Dia? Dia benar-benar saudara laki-laki Stella? Kakak yang sayang banget. Stella sangat melindunginya. Masa sih? Kok bisa kamu jadi kakaknya? Aku bukan kakaknya. Aku kakakmu. Bukan, maksudku bukan itu. Aku penggemarmu. Aku sudah suka kamu bertahun-tahun. Kok bisa kamu jadi kakaknya? Aku nggak punya fans kayak kamu, nggak bermoral. Suka nyebarin gosip dan fitnah. HMPH, Sean kita benar-benar buta. Kok bisa dia suka sama bintang kayak kamu yang gak punya moral? Ayo, Lukas, ayo pergi. Stella, ini salah anakku. Dia menghancurkan kontrak antara keluarga kita. Dia baru saja pulang dari luar negeri. Dia nggak tahu diri. Kamu bisa pukul dia atau marahi dia, tapi kamu jangan batalkan kerjasamanya. Ayah, kamulah yang sudah pikun. Aku sudah mendirikan Seaway Pharma Alliance. Aku bisa mendapatkan investasi itu hari ini. Lalu aku akan membeli formula dari Lynx Lab. Kamu tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Dia bahkan tidak selevel dengan kita. Pak West, bukan aku yang tidak sopan. Pak West sudah memilih sendiri. Gak masalah. Hampa. Sangat tidak tahu terima kasih. Kamu, si kecil tersayang, aku sedang menyelamatkan nyawa keluarga West. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ayah, kamu menyalahkanku karena dia lagi. Baik, akan kuberitahu kamu. Jika kamu bersikeras bekerja sama dengan mereka hari ini, maka kamu harus lewati mayatku dulu. Aku serius. Keluargamu terkutuk. Terkutuk memang. Kamu percaya pada orang luar? Kamu bahkan tidak percaya pada anakmu sendiri? Aku bilang padamu, aku mampu sepenuhnya mendapatkan investasi itu hari ini, lalu aku akan mengambil alih Tianchen Pharma. Aku akan membuat kalian semua menyesal. Konyol. Ini hal paling konyol yang pernah ku dengar. Tuan Lan, dulu kamu seharusnya tidak pernah menyerahkan perusahaan itu padanya. Itu semua salah penilaianku. Tuan West, saya pikir Anda sudah tua, saya berencana memperbarui kontrak kita. Tapi hari ini, penampilan Tuan West sungguh mengecewakan. Jadi saya memutuskan saya tidak akan pernah bekerja sama dengan West Pharma. Techa, masih nggak mau kerja sama-sama kami? Sih, nanti kamu yang bakal merengek minta ampun, deh. Oh, tunggu. Biarpun kamu merengek sambil berlutut, aku nggak akan melirikmu, kok. Semuanya, berhenti sekarang. Itu Faye Lu, putri orang terkaya. CEO Lu Group. Kamu bully Luke lagi? Halo, Mbak Lu. Aku Tyler Wang dari Wang Pharmaceuticals. Jadi kamu Tyler Wang? Kamu bikin semacam aliansi medis, dan mengusir Tianchen Enterprise. Iya, aku. Aku bikin aliansi farmasi Hais.
Jadi semua perusahaan HIS bisa berbagi sumber daya dan tumbuh lebih besar setiap hari. Kamu harus banget investasi di kami, dong. Kalau Tianchen Pharmaceuticals, mereka nggak layak bergabung sama kami. Kalau Tianchen Pharma, mereka tidak layak bergabung dengan kami. Bulu, apalagi dengan Ling Shengla patennya mendukung kami, bisnis kami akan berkembang pesat. Betul, Bulu, kekuatan kami jauh melebihi Tianchen Pharma. Bermitra dengan kami adalah pilihan terbaik Anda. Apa yang membuat kalian pikir hanya karena kalian membentuk aliansi? Aku akan investasi pada kalian. Sejak kamu mewarisi Lu Group, kamu ciptakan keajaiban demi keajaiban, kamu benar-benar jenius. Aku percaya kamu akan membuat keputusan yang tepat. Kamu benar soal itu. Keputusanku selalu benar. Dan keputusanku adalah tidak investasi ke kalian. Apa? Kenapa? Siapapun yang mengganggu adik laki-lakiku adalah musuh keluarga Lu. Apa? Mereka kakak adik? Stella dan Luke itu saudara, sama-sama marga Lu. Pantes aja. Malu banget. Winston Pharma mau nyingkirin Celestial Pharma biar dapat investasi dari Lu Group. Gak nyangka mereka bersaudara. Ini benar-benar nembak kaki sendiri. Kalian bersaudara. Kalau dia benar-benar adik CEO Lu, berarti pesta ulang tahun hari ini, berarti tawaran hari ini akan. Pak Lu, apa kamu benar-benar adik CEO Lu? Kenapa nggak bilang dari tadi? Urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Luke, apa kamu beneran pewaris keluarga Lu? Cucu orang terkaya. Gak mungkin. Kalau dia cucu orang terkaya, masa dia cuci piring bayar kuliah? Aku gak percaya. Di sekolah, dia masih ngajuin beasiswa. Mana mungkin. Kayaknya kamu ragu sama identitas Lu kecil. Ragu banget, ya? Aku akan kasih penjelasan. Siapa aja yang bully Lu kecil, kami kakaknya gak akan tinggal diam. Apalagi hari ini ulang tahun Lu kecil. Kabarin semua. Putus semua kerjasama dengan Winston Pharma dan keluarga Shaw. Semua perusahaan yang terkait. Akhiri semua kemitraan. Mulai sekarang, siapa yang kerjasama dengan Winston Pharma atau keluarga Shaw adalah musuh keluarga Lu. Tunggu, apa? Semua partner kita udah mundur? Pak Nolan, kita harus gimana? Grup REIT baru aja batalin kontrak kita. Batalin dealnya? Kita gak bisa batalin deal ini, atau keluarga Shaw bakal hancur. Gak, kita nggak bisa batal. Lu, jangan. Kamu nggak bisa ninggalin aku. Lepasin tangan kotormu. Perubahan bakal datang ke kota ini. Nolan, Shen, dan Shaw sudah tamat. Mereka salah pilih. Mereka macam-macam sama keluarga Reed. Luke adalah satu-satunya putra keluarga Reed. Keluarga Reed selalu manjain dia. Sekarang mereka salah pilih lawan. Lukas, tolong, jangan akhiri kerja sama kita. Kamu boleh pukul aku, teriak ke aku nggak akan ngeluh. Maaf. Aku bukan bagian dari keluargamu. Aku nggak mukul atau teriak-teriak ke orang. Lukas bilang, apa yang bisa bikin kamu tenang? Kami akan lakukan apapun kata kamu. Ya, Tuan Lukas, aku akan lakukan apapun yang kamu mau, apapun. Tuan Wilson, kamu bilang, begitu ayahmu tanda tangan kontrak, kamu harus lewati mayatku dulu. Kamu juga bilang kalau aku berlutut minta maaf, kamu bahkan gak bakal lihat aku. Tuan Lukas, aku salah. Aku minta maaf padamu. Maaf, aku gak akan ulangi lagi. Lukas, jangan terlalu lunak padanya. Jangan gampang maafin orang kayak dia. Ayah, tolong bantu aku. Bela aku. Pak Lu, itu semua ulah Tina. Dengan kebesaran hati Anda, diam saja. CCTV menangkapnya. Kamu yang menjatuhkan pelayan dan menumpahkan anggur. Kamu pikir keluarga, Lu nggak akan tahu. Pak Lu, demi kerja sama kita, kami bisa melepaskan semua keuntungan. Saya mohon, beri keluarga Wang satu peluang lagi untuk berubah. Pak Wang, kamu menghina saya. Atau menghina keluarga Lu? Tidak. Itu semua kebodohan anakku. Aku mohon, demi usiaku yang sudah tua. Usir mereka semua dari sini. Aku nggak mau lihat mereka lagi, di depanku. Hamha pengawal. Bawa mereka keluar. Jangan biarkan mereka kembali lagi ke hadapanku. Bawa mereka keluar. Apa sih yang kamu sombongin, Luke?
Kamu cuma pakai keluargamu buat ngalahin aku, meskipun aku mati. Aku nggak bakal lepasin kamu. Mati? Kamu nggak berhak bikin masalah di sini. Pengawal, usir mereka. Mulai sekarang, mereka dilarang masuk ke semua properti Lu. Kakek, Luke, ini peninggalan ibumu. Pak Lu, demi urusan bisnis kita yang dulu. Keluarga Xie, ayahmu berlutut di depanku, memohon investasi. Aku bahkan tidak menatapnya. Luke, apa rencanamu dengan mereka? Wang Pharma. Persaingan tidak sehat tangani secara hukum. Soal keluarga Xie, aku mau mereka merasakan. Masuk blacklist online, kamu gak bisa lakuin ini. Adikku di Jerman, kakakmu? Mungkin kamu belum tahu, kakakmu di luar negeri mendapatkan sumber riset dengan minum-minum bersama klien. Screenshot email ini, mau aku kirim ke media? gak mungkin. Pengawal, bawa orang-orang yang tidak diinginkan ini keluar dari sini. Luke, Pak Lu, kami udah nunggu lama banget. Luke, saatnya kamu pidato. Akhirnya semuanya beres. Kita bisa rayain ultah Luke. Ayo. Ayo. kakek. Sekarang, mari kita sambut Ketua Tianchen Pharmaceuticals, Lucas Chen, untuk memberikan pidato. Suatu kehormatan besar bisa memiliki Anda semua di pertemuan puncak ini hari ini. Hari ini, saya tidak hanya di sini untuk memperkenalkan suntikan terapi gen yang baru dikembangkan. Saya juga ingin mengundang lebih banyak mitra untuk menaklukkan lebih banyak kanker dan penyakit genetik. Ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang dan batu fondasi. Saya percaya bahwa industri biomedis kita akan semakin cemerlang. Bersama-sama, mari kita buat industri biomedis kita lebih besar, lebih kuat. Terima kasih, semuanya. Saya akan menginvestasikan 20 juta sebagai modal awal proyek untuk produksi obat dan riset. Juga, ini adalah kado ulang tahun untuk adik laki-laki saya. Selamat ulang tahun ke-26 untuknya. Saya akan menginvestasikan 10 juta untuk adik laki-laki saya sebagai kado ulang tahunnya. Sungguh murah hati. Ini adalah liontin naga giok yang ditinggalkan orang tuamu untukmu. Hari ini, aku memberikannya kepadamu. Aku harap kamu melanjutkan warisan keluarga. Dan, lindungi rakyat. Terima kasih, kakek. Cucumu tidak akan mengecewakanmu. Lukas, Selamat ulang tahun. Terima kasih, kakek. Terima kasih, kakak-kakak. Ayah, ibu. Aku tidak akan mengecewakan harapan kalian. Aku akan memastikan lebih banyak orang bisa mendapatkan obat yang lebih murah dan lebih efektif. bagus. Lukas. Ini laporan keuangan Tianchen Pharma untuk 3 bulan terakhir. Perusahaan yang kamu dirikan untuk Tina sudah berhasil go public. Dan, adikku, grup Tina sudah tidak bisa bertahan lagi. Bangkrut. Penipuan akademik Tina di masa lalu terbongkar. Dia sudah jadi bahan tertawaan di seluruh industri biofarmasi. Tina dan aku sudah lama berpisah. Apapun yang dia lakukan, bukan urusanku. Lukas, kamu sudah bekerja keras. Kamu bisa istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Belum cukup. Aku ingin Tianchen Pharma menjadi perusahaan yang benar-benar melayani masyarakat. Membuat dunia lebih baik. Jika ibumu tahu, dia pasti bangga padamu. Oh, ini rencana baru kakek untukmu. Rencana ekspansi farmasi Asia Tenggara. Apa kamu butuh bantuan kakek? Tidak perlu, kakek. Aku akan urus sendiri. Tapi bisa pinjamkan aku modal awal? Haha, nakal kamu. Minta pinjam uang ke kakek, ambil saja yang kamu butuh. Hahaha.